Gradient boosting. Kamu sering dengar, tapi masih bingung. Gimana sih cara kerja dari gradient boosting? Kenapa algoritma ini sering menang di kompetisi kayak Kaggle? Di video ini, aku bakal jelasin dengan cara yang simple, pakai ilustrasi dan analogi yang bikin kamu akan paham. Oke, bayangin kamu bikin model prediksi rumah. Kamu pakai decision tree, tapi hasilnya nggak akurat. Kadang terlalu sederhana, kadang malah overfit. Nah, disinilah gradient boosting masuk. Idenya simpel. Kalau semisal kita bikin satu rekayasa saja itu kurang bagus, kenapa enggak kita gabungin beberapa banyak model kecil menjadi satu kesatuan yang saling memperbaiki kesalahan satu sama lain. Gradient boosting adalah ensemble method. Artinya, dia menggabungkan banyak model kecil, biasanya decision tree yang dangkal, secara bertahap. Model pertama, mencoba menebak target. Pasti ada error. Nah, model kedua dibuat untuk menebak error dari model pertama. Model ketiga, nebak error dari gabungan dua model sebelumnya, dan seterusnya. Akhirnya, model akhir kita itu adalah kombinasi semua model kecil yang pernah kita buat. Masing-masing berkontribusi sedikit, tapi saling melengkapi. Oke, kenapa namanya gradient boosting? Karena dia model baru dibentuk itu mengikuti arah turunan atau gradient dari fungsi error. Ya mirip-mirip seperti gradient descent yang bisa ditemui di neural network. Jadi tiap kali ada error, kita cari cara terbaik untuk menuruni loss function, dan itu dijadikan target model berikutnya. Misal, kita punya 100 data. Model pertama menebak garis trend yang mungkin akan meleset, dan kemudian kita hitung errornya. Terus model kedua kita belajar dari error yang tadi telah dihitung. Bayangin seperti menggambar. Model pertama mungkin kita hanya sketsa, yang kedua kita kasih bayangan, dan yang ketiga kita beri detail yang lama-kelamaan akan makin halus dan akurat. Gradient boosting itu kayak fondasi, jadi kalau kita paham konsepnya, kita lebih gampang mengerti algoritma lain seperti GetBoost, LiveGN, Ensemble, di deep learning. Di industri pun, gradient boosting itu sering banget terpakai, terutama kalau datanya bukan gambar atau suara, seperti data numerik atau tabular. Misalnya data customer atau data penjualan, data transaksi itu. Adapun kelebihan dari gradient boosting adalah akurat dan bahkan sering juara di berbagai kompetisi. Yaitu karena kemampuannya menangani hubungan non-linear dalam data melalui banyak weak learner. Fitur importance otomatis untuk membantu model fokus pada variabel. Kemudian regulasi bawaan seperti XGBoost untuk mencegah overfitting. Bisa digunakan untuk data tabular, klasifikasi, regresi. Lebih unggul dibanding deep learning untuk data terstruktur seperti TSV, dan tidak memerlukan feature engineering yang sebanyak neural network. Efisien untuk campuran numerik plus kategorikal. Kekurangannya, meskipun ya tadi ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Bisa overfitting kalau nggak diatur dengan benar, berat untuk komputasi, dan untuk hyperparameter tuning, jumlah tree, learning rate, dan lainnya. Jadi di sini adalah implementasi dari gradient boosting. Di kode ini berisi dataset aktivitas harian. Data ini berisi 300 baris aktivitas harian seseorang dengan 5 kolom. Kolom pertama adalah jam tidur, yang artinya total jam tidur seseorang per malam. Kolom kedua berisi jam kerja, yaitu total jam kerja per hari. Kolom ketiga adalah olahraga per menit, total waktu olahraga dalam menit. Yang keempat adalah kolom gelas kopi, berapa gelas kopi yang diminum per hari. Yang terakhir adalah tingkat stres. Target klasifikasi 0 sama dengan rendah, 1 sama dengan sedang, dan 2 sama dengan tinggi. Contoh interpretasi yaitu baris ke-1, tidur 7 jam, kerja 7,7 jam, olahraga 37 menit, dan kopi 1 gelas, yang diklasifikasikan menjadi stres rendah. Yang kedua adalah baris ketiga, tidur 7,14 jam,
kerja 10,1 jam yang diklasifikasikan menjadi stres tinggi karena jam kerjanya tinggi. Yang kedua adalah laporan klasifikasi yang berisi model gradient boosting dengan memprediksi tingkat stres dengan akurasi 100% pada data stres. Dengan kolom pertama itu kelas dengan precision, recall, event score, dan support. Rendah dengan precision 1, recall 1, event score 1 juga, dan support 24. Di kelas sedang, precision 1 dengan recall 1, event score 1, dan support 27. Di kelas tinggi, precision 1, recall 1, event score 1, dan support 9. Dan total akurasi precision 1. Precision tinggi berarti prediksi yang benar banyak. Recall tinggi berarti tidak ada data yang terlewat. Event score sama dengan kombinasi terbaik precision dan recall. Model ini sangat akurat, kemungkinan besar karena hubungan fitur dan target jelas dalam data simulasi. Dan yang terakhir, menampilkan visualisasi fitur penting, yaitu fitur important. Penjelasan grafik yaitu grafik menunjukkan seberapa penting tiap fitur dalam pengambilan keputusan model. Fitur jam kerja dengan pengaruh terhadap prediksi yaitu paling dominan sekitar 0,52, artinya jam kerja punya kontribusi besar dalam menentukan stres. Fitur kedua yaitu jam tidur, penting juga sekitar 0,28 karena kurang tidur bisa memicu stres. Dan fitur ketiga yaitu gelas kopi cukup berpengaruh sekitar 0,19 karena minum kopi berlebih bisa mengindikasikan stres. Dan yang terakhir adalah olahraga, paling rendah kontribusinya, berarti data ini tidak terlalu menentukan tingkat stres dalam model. Kesimpulannya adalah model menganggap jam kerja dan jam tidur sebagai indikator utama stres. Ini masuk akal karena terlalu lama kerja dan kurangnya jam tidur adalah penyebab umum utama stres dalam kehidupan nyata.